Nah, udah kelihatan ganteng berarti. Sama cantik-cantik nih, oh, Ibu nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, I hope that Bapak Ibu are in a good conditions. And today I want to inform some informations. The first that it is the fourth synchronous meeting. It means that it will the last synchronous meeting for this semester.
Jadi ini sudah keempat kali sinkronus dan ini yang terakhir untuk pertemuan sinkronus di semester ini, begitu ya. Jadi based on the regulations from PJJ department, bahwa memang kita cuma diizinkan tidak lebih dari 4 begitu untuk sinkronusnya. Maka kemarin pas rapat evaluasi juga ada beberapa dosen yang dapat apa ya, teguran apa sindiran ya, mungkin masih sindiran begitu ya, karena ada yang hampir setiap kali pertemuan itu sinkronus gitu. Jadi memang PJJ ini kan diinisiasi agar Bapak Ibu yang punya waktu sedikit, artinya karena harus kerja, kemudian harus mengajar dan sebagainya, jadi difasilitasi dengan PJJ yang asinkronus begitu. Ketika sinkronus maka Bapak Ibu harus meluangkan waktu, benar-benar meluangkan waktu untuk hadir kan begitu. Maka kemarin ketua jurusannya menginformasikan sesuai dengan aturan saja. Kalau memang 4 ya 4, jangan dilebih-lebihkan begitu. Bahkan ada yang sampai minta pertemuan tatap muka. Aduh, gimana ini, keluar dari konsepnya PJJ. Begitu. Jadi waktu kemarin ada informasi begitu. Dan kemudian yang kedua, ini pertemuan yang ke-11 kali. Artinya nanti di hari Rabu Bapak Ibu masih ada asinkronus, hari Jumat depan juga masih ada asinkronus. Nah, nanti di hari Rabu depannya itu di tanggal 14 ya, di tanggal 14 itu Bapak Ibu perlu tolong dicatat bahwa tanggal 14 nanti itu Bapak Ibu akan dihadapkan pada UAS begitu ya, final testnya di hari Rabu ya. Nanti waktunya pasti akan dikasih kelonggaran. Kalau Bapak Ibu paginya kerja, maka saya akan jadwalkan dari pagi sampai dengan malam, tengah malam begitu ya. Nah, karena nanti bentuknya pakai Google Form, saya pikir tidak perlu waktu sampai 2 hari begitu. Jadi nanti juga insya Allah memudahkan saya untuk memberikan feedback atau mengevaluasi hasil daripada UAS Bapak Ibu. Nanti di hari Sabtunya tanggal 17 itu nanti harapannya semuanya sudah selesai, termasuk yang remedial, termasuk ketika memang ada yang ada yang nilainya kurang dan sebagainya, maka nanti akan di cover di tanggal 17 itu jika memang ada yang nilainya kurang dan sebagainya. Harapannya sih teman-teman yang aktif, teman-teman yang tugasnya lengkap ya semuanya tidak ada masalah begitu ya, lancar-lancar jaya begitu. Karena memang tanggal 23 itu kita diminta untuk selesai gitu ya. Nah, cuman kalau di kelas saya, ya insya Allah tanggal 23 itu saya juga sudah selesai secara pertemuan, secara administrasi begitu kalau saya. Tapi saya nggak tahu di kelas yang lain, tapi kalau saya planningnya tanggal 17 itu benar-benar yang sudah terakhir, sudah termasuk remedial dan sebagainya. Nanti tanggal 23 ya sudah, berarti itu sudah urusan saya dengan pihak PJJ-nya begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang perlu diperhatikan bahwa kita masih punya 2 kali asinkronus. Jadi nanti langsung ke portal di hari Rabu dan Sabtu minggu depan. Dan hari Rabunya lagi tanggal 14 Bapak Ibu UAS. Saya jadwalkan dari pagi sampai tengah malam. Nanti saya cek di hari berikutnya ketika memang masih ada yang nilainya kurang, maka nanti akan saya buka lagi begitu ya untuk yang nilainya kurang sampai tanggal 17 begitu. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya? Ya, oke. Dan berdasarkan hasil asinkronus
kemarin begitu ya. Kemarin kan sempat asinkronus untuk past tense verb keduanya. Untuk A3 itu sepertinya aman-aman saja ya. Aman-aman saja. Cuman saya belum cek secara detail, cuman memang ada beberapa yang tidak bergabung gitu ya, tidak hadir gitu. Silakan. Ya, ya. Jadi begini Bapak Ibu, kan selama pertemuannya masih ada, jadi masih aman selama tidak meninggalkan tugas lebih dari 3 kali. Kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas sekali itu masih dimaafkan gitu ya. Tapi kalau lebih dari 3 kali, artinya tidak ikut kelas 3 kali, maka nanti akan ada semacam tugas tambahan, tetapi dengan konsekuensi bahwa apa daftar hadirnya juga harus memenuhi syarat begitu. Kalaupun tidak memenuhi syarat, itu nanti pasti kita akan koordinasi dengan ketua jurusan atau sekretaris jurusan, karena absensi itu di portal itu jadi tidak bisa disetting Bapak Ibu. Jadi tanggalnya itu tidak bisa digonta-ganti. Jadi kalau saya harus memasukkan atau mungkin Bapak Ibu lebih dari 3 kali nih tidak masuk gitu ya. Kemudian mungkin mau klaim menjadi minimal 3, tapi mungkin akan dimasukkan di pertemuan keberapa. Nah itu susah, nggak bisa, karena ketika saya edit pertemuannya maka nanti di tanggal saya ngedit itulah tersimpan begitu, tetapi nanti tidak urut begitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya masukkan di pertemuan ke-6, nah padahal ini sudah pertemuan ke-11. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan aplikasi yang dimiliki oleh apa namanya? IAIN sendiri. Kalau di IAIN sendiri yang pakai Smart Campus itu aplikasinya masih fleksibel. Jadi kalau kita mau masukkan teman-teman di absensi ke pertemuan 1, 2 masih bisa diedit begitu ya. Yang PJJ ini punya aplikasi tersendiri, bisa diedit, tetapi menyimpannya adalah di tanggal yang kita mengedit. Padahal itu pertemuan yang kedua atau ketiga begitu. Jadi nanti ada perubahan itu. Jadi agak sulit juga untuk mengedit, tetapi paling tidak sebenarnya saya juga tidak langsung merecord dari diskusi. Kalau dari kelas A3 sepertinya tidak paling orang-orangnya yang nggak hadir ya itu saja gitu. Maksudnya kalau yang eh, kemudian kemarin juga lebih dari 80 orang yang diskusi, artinya itu juga lebih dari semuanya. Ada yang sampai 4 kali, ada yang sampai 5 kali begitu ya. Mungkin dikiranya belum masuk karena jaringan error dan sebagainya, maka ininya bisa sampai 5 kali untuk memberikan responnya. Padahal cukup dengan sekali gitu ya. Kemudian tugas pasti nanti kita juga akan sinkronisasi dengan tugasnya gitu ya. Kemudian ya itu mungkin ya yang berkaitan dengan pertemuan dan tugas-tugas. Bagi yang belum mengerjakan tugas ketika itu baru sekali masih dimaafkan, 2 kali sudah warning begitu ya. Kalau 3 kali maka nanti pasti ada hitungannya, artinya pasti nilainya juga pasti tidak bisa baik karena sudah 3 kali gitu. Tapi kalau masih sekali ya masih ditolerasi lah, karena ya orang namanya orang kan ada sibuk, ada sakit, ada apa, jaringan rusak dan sebagainya, ya masih bisa dimaklumi begitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Ya, oke. Kita lanjut ke materi hari ini. Oke. Izin share dulu Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu sudah bisa melihat PPT yang saya tampilkan? Ya, oke. The topic for our discussions today is housing vocabulary and preposition. So we are going to talk about vocabulary at home or things at home and prepositions of place, ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang vocabulary atau benda-benda yang ada di rumah atau ruangan-ruangan yang di rumah. Kemudian preposisi of place. Prepositions of place itu nanti akan bicara tentang posisi, contohnya di atas, di bawah, dan lain-lain. Nah, so I hopefully at the end of the discussions today, you are able to use the vocabulary and understand to use the prepositions of place in correct orders. Jadi harapannya Bapak Ibu menguasai tentang vocabulary yang ada di sekitaran rumah, kemudian juga menguasai bagaimana penggunaan preposisi of place-nya dikaitkan dengan vocabulary atau housing vocabulary begitu. So the second slide here, it is the example of dialogue, ya. Bapak Ibu can pay attention, ya, pay attention to the dialogue over here. Can read it first. I give you 1 minute to read, ya. Then I will ask you. Oke, silakan 1 menit, ya. Okay, enough. Any of you want to be a volunteer to read or to practice this dialogue? Ada yang mau coba? Silakan 2 orang untuk membacakan teksnya kepada teman-teman, silakan. Saya, Pak. Silakan Ibu. Ibu Gendis. Dengan siapa ya? Ya, dengan ibu-ibu. Jadi gendis. Ini ceritanya dengan lagi ini ceritanya lagi ngerumpi, Bu, dialognya, Bu. Silakan. Kira-kira teman rumpinya siapa? Ayo, teman rumpi saya siapa? Ya, ayo coba siapa? Satu lagi. Siapa, Ibu Nilu? Saya. Ya, oke, silakan Bu. Langsung Bu, silakan. Hey Nilu, check this out. What? My new room? No. Hello? No. Hello? Yeah. Yes, it's quite big. Huh? It's absolutely bigger than my room. You rent this house with 3 other housemates, aren't you? Yes, I'm lucky to find this affordable but beautiful house. Where is your house located? It's 25 Persil Street. It's across the post office. So what's your new house like? It's great. Don't stress. There's a big living room, a very pretty kitchen, 2 bedroom and a bedroom. What about upstairs? 2 bedrooms. One of them is mine. A bedroom and a laundry room. We even have a small balcony and garden.
Suaranya nggak kelihatan. Yeah. Nice. I know. Hey, Cameron for coffee later. Sure. Okay, thank you. Yeah. Okay. This the example of the conversations. Ya itu saya bilang tadi, it is a gossiping ya. Lagi gosip sama temennya. It's not gossiping, actually it's describing about their new house or new room ya. So I wanted to give something like evaluations to the way your friends reading about it. Yeah, it is quiet. Yeah, it's quite big. Kemudian absolutely. Nah, tadi ada beberapa mispronounce ya. Housemates, ini ada housemates, ini bukan lucky tapi lucky ya. I'm lucky to find this affordable. Ya, ini affordable. But beautiful house. Tadi ada juga locate, padahal ini ada located. Ya, located. Where is your house located? Kemudian across, okay, good. Kemudian agree down, naik downstairs. Downstairs. Living room, bukan pretty tapi pretty kitchen ya, pretty kitchen. Bedrooms, ini beda ya. Bedroom and bathroom. Beda ya, bedroom and bathroom beda. Kemudian ini upstairs, bedroom, it is mine ya. Laundry, balcony ya. Balcony itu balkon ya. Sorry. Oke, itu ya. So what we are going to discuss today related to this one. So there is a question about where is your house located? So when the question is where is your house located, you do not need to say I live in, but just it is ya. Kalau where is your house located, your answer should be it is. Atau mau lengkapnya ya it is located. Nah gitu. Tapi kalau mau sederhananya ya cukup dengan it's 25 Persil Street. Jadi ini Jalan Persil nomor 25 begitu ya. So today we are going to study about prepositions of place related to the questions of your house, your address, where do you live, and extra. Jadi begitu nanti. Oke, kemudian pay attention to the vocabulary and expressions here. Bedroom, there are 2 bedroom, bathroom, upstairs, downstairs. Jadi kalau lantai 2 itu pakainya upstairs, atau yang lantai 1 maka menggunakan downstairs. Kemudian ada living room ya, ada dining room, ada kitchen. Ini belum disebutin, ada garden, ada front yard, ada backyard gitu ya. Ada balkoni, cuman ini rumahnya nggak ada balkonnya, maka nggak disebutin balkoninya gitu ya. And then next it is things inside your room: mirror, window, bedside lamp, pillows, coverlet, rug, bed, dresser. Nah ini padahal masih banyak lagi ya. Ada vase, a flower, ada picture ya. Ada table juga, there is a table, ada mattress ya. Ada floor. Ini yang tidak nampak sebenarnya lebih banyak daripada ini ya. Ada buku, ya kan? Ada mungkin koran, ada laptop, bisa juga ada HP dan sebagainya. Jadi banyak sekali. It is just the example ya. Then this is the students housing type. Rooms, houses, flat, apartment, dormitory, resident halls, roommates, housemates, flatmates, and landlords. Nah, ini students housing types. Then private rented rooms, kamar kos, private rented house, rumah kontrakan,
Then private rented flats or apartemen sewaan, university dormitory or resident halls, asrama mahasiswa atau yang ya asrama mahasiswa yang dikelola oleh institusi begitu ya. Then the next is address ya. It is a term or words that used about related to address. Ada address, street, avenue, house number, resident village, district, regency, city, province ya. Ada country, ada postcode. Nah, ini yang berkaitan dengan address. So on the right side, this is the example of some questions related to your address. Where do you live? What is your address? Can you tell me your home address? May I have your home address? Can you tell me your house location atau the locations of your house? Nah, bisa juga ya. Kemudian these are the example of the answer ya. What's your address? So what is your address? It is enough with the answer. It is 15 Perjuangan Street, Kesambi, Cirebon. When it is just asking about what's your address? Where do you live? I live at 15 Perjuangan Street, Kesambi, Cirebon. Where does Niluh live? She lives on Perjuangan Street. So what is the difference, the use of at and on? Bapak Ibu harus bisa membedakan kapan menggunakan at, kapan menggunakan on, kapan menggunakan in ketika ditanya tentang alamat, begitu ya. Oke. Yang Bapak perlu ingat, Bapak Ibu perlu ingat bahwa at itu lengkap. Ada nomor rumahnya, ada nama jalannya, ada kecamatannya, ada kotanya. Artinya tidak hanya jalan, tidak hanya nomor saja. Nah, ketika on maka itu menggunakan jalan. Nah, on Perjuangan Street. Kalau kota berarti hanya menggunakan ini, bisa on bisa in, tetapi kalau generally when we use in related to city, ya, bicara dengan kotanya. Contoh where does Niluh live? She lives in Cirebon. Nah, baru kalau gimana? Jadi bukan on, Pak. On atau dasnya yang menjadi penekanan di hari ini. Itu adalah penggunaan at, in, sama on. Kalau at berarti alamatnya lengkap, gitu Pak. Kalau at alamatnya lengkap, tapi kalau on itu jalan, tapi kalau in itu kota. Jadi kalau cuman where do you live? I live in Depok. Atau I live in Bekasi, jadi kan itu nama kotanya saja. Tapi kalau I live on kalau sama-sama orang Cirebon, sama-sama orang Demak, sama-sama orang taruh Kalimantan, sama-sama orang Kalimantan, ya bisa juga cuman menggunakan I live on Perjuangan Street. Jadi karena mungkin orang sama-sama sudah tahu, maka perlu menunjukkan atau jalannya saja. Tetapi kalau mau lengkap, maka menggunakan at, begitu ya. Jadi kan ada tuh yang mungkin teman lama atau apa, kemudian ketemu sama-sama satu kota atau mungkin satu provinsi atau apa, mungkin kan cukup dengan kalau sudah hafal daerahnya cukup, oh saya tinggal di jalan ini ya, gitu kan. Pernah sering gitu kan, saya tinggal di jalan ini. Kalau yang lengkap ya berarti saya tinggal di Jalan Perjuangan nomor 15 Kesambi, Cirebon. Itu kalau lengkap pakai at, kalau on itu jalan, kalau in kotanya, begitu ya. Oh, kalau does ini kan kemarin kita sudah bahas. Kalau he, she, it simple present maka menggunakan does. Tapi kalau Dewi Ayu maka menggunakan do. Kan where do you live? Where does
Nah, begitu ya. Where does Niluh live? Nah, gitu ya. Oke, ini contoh penggunaan realnya ketika menggunakan at, in, sama on. How about the other preposition? Nah, Bapak Ibu juga harus hafal ini semua tentang di atas, di dalam, di bawah, di depan, di belakang, di sebelah. Tadi ada on, in, under, in front of, behind, next to. Nah, ya. Ada on, in, under, in front of, behind, next to. Jadi kalau on itu di atasnya, ya. Cuman ini gambarnya ya kotak, buletan hitamnya ini yang menjadi titik fokusnya ya. Di dalam, kemudian yang under ini di bawah, di depan, di samping, sama di belakang sama di sebelah atau di samping ya. Oke, kemudian Bapak Ibu ini contohnya lagi. The TV is in the cupboard. Berarti kalau in berarti di dalam. The remote control is on the table. Berarti di atas. The box are under the bed. Berarti boxnya di bawah tempat tidur ya. Box ini kotak ya. Bukan boxer. Kalau boxer beda lagi nanti ya. Kemudian the telephone is next to the table lamp. Nah, kalau ini mungkin kalau Bapak Ibu biasa temuin itu di hotel, di apa itu biasanya ada telepon di samping. Kalau di rumah kayaknya nggak ada, jarang ada lah. Ya ada tapi jarang ada gitu ya. Kemudian ya sekarang adanya the handphone ya. Ya, the handphone is next to the table lamp. Nah, table lampnya ini juga masih pertanyaan. Ada nggak nih gitu ya. Your phone was on this table, but it is not here anymore. Ini handphonenya hilang ini kayaknya ya. Handphonenya tadi di sini di atas meja ini, tetapi sekarang nggak di sini lagi gitu. Berarti udah hilangnya. Kita ada on ya, ada on artinya di atas gitu. Nah, Bapak Ibu silahkan saya kasih waktu 1 menit ya untuk melihat ini. Silahkan lihat gambarnya, kemudian silahkan coba masukkan preposisinya. Kira-kira nomor 1 pakai apa, 2 pakai apa, 1 menit ya. 1 menit atau 2 menit silahkan dibaca, kemudian dicocokkan dengan gambarnya di atas. Don't forget to pay attention the word at the end. Perhatikan juga kata-kata yang ada di belakang karena itu yang menentukan juga ya, yang menentukan posisi dan lokasinya. Okay, finish? Okay, let's start to discuss it. Yeah, I will invite. Okay, Bu Erni ya, Bu Erni, number 1 Bu Erni. Monggo number 1 Bu Erni. What is your answer Bu Erni? Di unmute dulu Bu, di unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Number 1, there are some pizza on the box. Nah, coba lihat pizzanya di mana Bu? Di dalam kotak. Di dalam kotak. Pak. Ya, di dalam tadi yes. in apa? Inside the box. Inside the box. Ya. Bedanya in sama on, bedanya in sama inside. Kalau inside itu tertutup. Ya. Jadi kita kan tadi cuman pilihannya cuman behind, next to, or betul, under, in,
on between. Nggak ada inside juga di situ. Jadi itu pizzanya ada di dalam kotak. Berarti yang benar Ya. adalah there are some pizza in the box gitu. Bu Nur In Alim, the box. coba Nur Alim. Ya. Iya, Pak. Ini Number 2. Bapak. Monggo Bapak. Maaf, kameranya tertutup, Bapak. Oh iya, Ya. enggak. Silakan. Number 2. The quitter is between to the lamp and the plant. Ya, good. The greeter is between, ya, di antara lampu dan tanaman begitu. Oke, good. Wah. Pak Nur Alim. Evi, monggo Evi. The rug is on the table. Iya. Hah? On? On, nggih. Ya. Kan di atas apa? Meja, Rak itu bukan di apa? dalam. Oh, wah. Rak itu bukan yang kita bayangkan rak buku, rak rak pajangan. Di sini rak di sini adalah permadani. Ya. Permadani, karpet begitu. Nah, kalau karpet berarti kira-kira di mana? Di Kalau di bawah. Nah, kalau tadi bilang on the table berarti karpetnya di atas Berarti meja. Ya, berarti jawabannya yang tepat adalah the rug is under the table. Tapi kalau kalau gambarnya dibalik ya memang on the table. Kalau gambarnya dibalik tapi begitu ya. Oke, Pak Ilham, monggo Pak Ilham. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oh, sebentar ya. Sebentar. Saya share ulang. Ini tadi ada yang share juga jadinya. Oke, sudah kelihatan? Oh, belum ya? Oh, sudah. Number 4, Ya. the window to nomor 4 ya, Pak Haji ya. Ya, number 4. Halo. Ya, oke. The window. The window on the sofa. Nah, oke. Ya, ini mungkin yang perlu di Bapak Ibu ingat-ingat ya. Behind itu di belakang, next to di sebelah atau di samping, under di bawah, in di dalam, on di atas, between di antara. Kalau window-nya itu tadi apa tadi jawabannya? On. On. Jadi kalau on itu di atas sofa. Berarti numpang di sofa begitu. Ya kalau di gambarnya memang sepertinya nampak di atasnya begitu ya. Tetapi ini bukan di atasnya sofa. Berarti ini ya, Pak Haji ya. behind. Kalau ini berarti di atas di dalam dong. Behind mungkinnya Pak. Behind. Ya, window itu kan jendela ya. Jendelanya di mana nih sofa? Jendelanya di belakang sofa. Di belakang berarti jawabannya adalah Behind. the window is behind the sofa. Begitu ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Kemudian siapa lagi? Bu Fitri. Fitria, coba monggo Bu Fitria. Baik Pak. Nomor 5. The racket is beside the bag. Ya, the beside emang ada beside Bu?
Jawabannya cuma ada 6 Ibu. Ada behind, ada next to, ada under, in, on, between. Next to ya. Iya, jawabannya sebenarnya ya memang beside memang boleh, benar juga ya. Tetapi Ya. karena pilihannya adalah next to, ya maka yang dimunculkan adalah next to di sebelahnya begitu ya. The Baik, Pak. record, ya the record is next to the Back bed. to the ya. bag. Betul begitu ya. Oke, kemudian number 6 wants to try. Yuk, nomor 6 siapa mau coba? Boleh lagi Pak? Slide-nya Pak, slide-nya Pak. Oh, slide-nya nggak kelihatan. Oke, Boleh jawab lagi. boleh silahkan. There is in the plate. Jawabannya apa Bu? There is some cheese on the plate. Ya, on the plate. Ya, good. Karena ini di atasnya, maka there is some cheese on the plate. Good. Number 7. Yeah, wants to try number 7. There is a painting on the wall. Iya, good. There is a painting on the wall. Jadi on itu posisinya bisa di atas meja, bisa menggantung di dinding, sama menggantung di atap. Kalau di atap itu biasanya on ceiling. Nah, jadi kalau lampu itu pakainya on, walaupun posisinya di bawah. Tapi bisa juga menggunakan kalau penggunaan generally on ceiling gitu ya, tidak ada under ceiling gitu ya, nggak ada. Oke, kemudian number 8. Saya Pak. Ya, oke, silakan. The bunny doll is in the box. Ya, good. In the box, karena di dalam kotak, maka jawabannya adalah in the box. Oke, good. Okay, these are the example of the preposition used in daily activity related to the things that you are familiar, especially at your house. Yeah. So I want us, some of you to make sure that all of you understand about the use of prepositions of place related to address and related to things, things at home atau housing vocabulary. Ya. Oke, Pak Thomas, where do you live? I live in Bekasi. Kalau pakai at bagaimana? Ya, langsung aja nama kelurahannya apa gitu. Bekasi. Ya, jadi tidak perlu distriknya apa, ini apa. Tapi kalau memang ini kita cukup dengan I live at 20. Tadi nomornya di belakang ya. Tapi bisa juga nomornya di depan langsung, mungkin 35 Margonda Street. Nah, itu mau di Depok ya. Margonda Street. Oke, kalau pakai on Jatiluhur Street or jadi on itu cenderung ke jalan ya, lebih identik dengan ya, Wibawa Mukti Street. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu diharapkan mampu membedakan ketika ditanya tentang alamat menggunakan at, in sama
on gitu ya, nggak mungkin under gitu ya. I live in under the bridge. Wow, under the bridge kayak ada mungkin under the apa namanya, kalau yang di bawah, oke, ada yang under the tree gitu, maksud di bawah pohon juga gitu. Jadi kalau ditanya Bu Erni, where is your address, atau what is your address? Oh, Bu Erninya lagi pergi malah. Bu Fitria, what is your address? I live at Oke, kalau ditanya what is your address, itu langsung it is, ya gitu aja. it is at Merangin nomor RT, it is Muara Delang RT 7 Merangin Jambi. Ada jalannya? Jalan ada Pak. Jalan apa? Sepat. Jalan Sepat. Jalan? Ulangi Pak. Ya. Jalan Sepat. Itu Jalan Oke. Sepat. Nomornya berapa? It is Jalan Sepat. RT 7 Muara Delang Merangin Jambi. Ya, oke. Or you can say like this. It is, mungkin nomor rumahnya berapa? Nomor Oh, nggak ada nomornya ya. berapa? Atau mungkin langsung aja. It is Sepat Street, ya kan? Tadi udah Sepat Street. It is Sepat Street, Muara Angin, Jambi. Begitu. Cukup dengan Merangin. Oh, Merangin ya, Merangin Jambi, gitu ya. Bu Erni. Bu Erni. Oh ya, Bu Erni suaranya hilang. Bu Ulfa Hasana. Saya. Iya, baik Pak. Oke, kalau ditanya gini, where is your house located? Atau bisa juga where is your house location? It is ya Pak. Ya, it is ya. It is in Bogor. Ya, kalau cukup it is in Bogor. Oke, tapi kalau di location mau tepatnya berarti ya it is tadi jalan apa? Iya. ini Iya. apa begitu. It is Roda 3 Street in Bogor. Ya, oke, Roda Street Bogor. Atau mungkin kalau ada kecamatannya bisa disebutkan kecamatannya dulu baru Bogor. Kalau ditanya where do you live? I live in Bogor. Oke, kalau pakai on? I live Roda Street. Nah, onnya lupa ya. I Ya. live on. I live maaf. I live on Roda Street. Oke, stop. Stop yes. dong. Karena Ya. kan cuma jalan. Kalau pakai at, Aduh lupa deh. Lupa Pak. I live at Roda Street. hmm, Nomornya ya Pak ya? boleh. 25 Babakan Pasar, Bogor. Ya, oke. Jadi bisa juga I live at 25 Roda Street, Babakan, Bogor. Nah, jadi nomor itu kalau mau pakai disebutkan nomornya nggak apa-apa, tapi di belakang ada Roda Street number. Tapi kalau nggak mau disebutkan numbernya, tapi langsung saja di depan boleh juga ya, 25 Roda Street apa gitu. 25 Roda Street. Oke. Ya, boleh di depan, boleh di belakang, tapi disebutkan kalau di belakang ya. Oke, Anim Falahudin. Oke, Mas Anim, where do you live, Mas Anim? What do you live? I live pakai atau on, Pak? Oh, bebas tiga-tiganya. I live on Subang.
Kalau Subang itu pakainya in karena kota. Kalau jadi perlu diingat bahwa kalau on itu jalan, in kota, at lengkap semuanya. Nah, coba sekarang Mas Anim. I live in Subang. Oke, on Kalau on I live on Pusaka Jaya nomor Pustaka Jaya Street itu ya? Ih, Ya, berarti I live on Mustaka Jaya Street. Cukup di situ. Nanti kalau sudah ada nomor dan sebagainya lengkap berarti pakainya at. Coba kalau yang pakai at. I live at Pusaka Jaya Street nomor 24 Subang. Subang. Kecamatannya apa? Pusaka Jaya. Oh iya, Pusaka Jaya. Oh, Pusaka Jaya itu kecamatannya. Iya. Kalau jalannya tadi apa? Jalan Compreng, Pak. Oh, Compreng. Berarti kalau yang on berarti I live on Compreng Street begitu, ya. Jadi kalau street itu pakai on, kalau city itu nanti pakainya in, kalau lengkap pakainya at. Ibu Erni mau coba? Ya, Oh ya, silakan. langsung menyebutkan alamatnya Pak ya? Ya. Pertanyaan saya berubah, Bu. Oh iya, enggak. Where does your husband live? My husband live with me. in the same house. In the same Ya. house. Itu sih. boleh udah sewa house ya memang kalau rumahnya beda bahaya itu. Several time in other house, Bu. Atau bisa dijawab dengan begini, Bu. We, Iya. kalau jawabannya sudah we, oh berarti bareng nih, gitu kan? Oh, we live. Coba We silakan, Bu. We live together in Cimahi. Oke, Begitu. good. Then on On Ibu Sangki Street. On Oke. Ibu Sangki Street at Jalan Ibu Sangki number 13 RT 04 RT 6 Cimahi Selatan. ya, oke. Ya. Berarti we live together at in Cimahi. tadi Ibu Sangki jalannya Street. apa? Jalannya Bu? On Ibu Sangki Street. Oh, berarti kalau pakai at itu tidak ada on lagi. Berarti we live together at Ibu Sangki Street number bla bla, kemudian kabupaten kecamatannya apa, kotanya Ya. apa, begitu saja. Coba diulang, Bu. We live together in Cimahi on Ibu Sangki Street. Oke. Ya, kelurahan at Ibu Sangki number number 13. Ya, mohon maaf Ibu ya, kalau Ya. jawabnya jangan digabung semuanya. Kalau digabung artinya in, on, at. Nah, itu terpisah-pisah Ibu. Artinya kalau Ibu mau jawab pakai in berarti cukup dengan kota saja. Kalau dijawab dengan on berarti cukup dengan jalan saja. Tapi kalau dijawab dengan at maka semuanya ikut. Satu RT itu ikut. Iya, Pak. Jadi we live at 25 Ibu Sangkan Street. Ya, kemudian kecamatannya apa, kotanya apa. Cukup begitu. Jadi jangan digabung in, on, at. Nah, itu cukup kalau mau pakai.
Iya, Tidak di- udah ya. Jadi kalau pakai add itu gabungan jalan, gabungan kota, ya, sama nomor. Tapi kalau on hanya jalannya saja, boleh juga dengan nomor boleh, jalan sama nomor saja boleh. Tapi kalau kok in itu cukup dengan kota saja. Oke ya, begitu ya Bapak Ibu? Ya, ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya, oke. So, Yes. yeah, I hope that this information, so this discussions useful for us, and I will prepare the task for today in Google Form. So maybe it's around 30 minutes ya. Nanti saya siapkan dulu mungkin sekitar 30 menit ya. Baru nanti saya informasikan ke Bapak Ibu untuk tugasnya hari ini. Nanti saya jadwalkan sampai jam ya tengah malam lah ya. Jam 12 kurang 1 menit lah begitu untuk tugasnya. Tapi untuk absensinya mohon nanti merekap daripada saya memanggil satu-satu. Mungkin nanti perwakilan, mungkin penanggung jawabnya nanti report ke saya siapa saja yang tidak hadir saja ya. Siapa saja yang tidak hadir, cukup yang tidak hadir saja ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for the discussion today, and it is I think it is interactive discussions ya. All of you can participate actively, and it is wonderful and amazing. Thank you very much, and we can close our discussions today by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, saya izin live ya. Yang mau mengabadikan silakan diabadikan di itu. Ya, you are welcome, you are welcome. Pak Asin ya. Terima kasih, saya izin ya. Izin. Baru masuk tuh Pak sepertinya.